semuanya, selamat siang. Siang, Apa kabar semuanya? Sehat? sehat-sehat. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noviana Mau dengan NIM 2001070071 dari kelas B PPKN. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai pengadilan hak asasi manusia. Oke, sebelum kita memulai presentasi, apakah saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah di sini ada yang pernah mengalami atau membuat kasus pelanggaran HAM orang lain? Pernah. Oke, baik. Jadi setiap manusia itu pasti saja pernah melanggar HAM orang lainnya. Oke, baik, kita lanjut saja pada materi yang akan saya bawakan. Halo teman-teman, sudah kelihatan? Sudah, No. Oke, baik. Saya akan membahas mengenai peradilan hak asasi manusia atau biasa disingkat peradilan HAM. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui mengenai apa itu pengertian pengadilan HAM atau pengadilan hak asasi manusia. Baik, yang pertama pengertian pengadilan HAM. Pengadilan HAM sendiri merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Baik, sabar ya teman-teman. Pengadilan hak asasi manusia merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia selain berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, diatur juga melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, dan TAP MPR Nomor XPII atau MPR atau 1998 tentang hak asasi manusia. Baik, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memuat pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan di luar batas teritorial Indonesia oleh warga negara Indonesia. Namun, terhadap pelaku yang berusia di bawah 18 tahun atau saat kejahatan itu dilakukan, tindak tersebut dalam kewenangan pengadilan HAM. Dibentuknya pengadilan HAM ini dilaksanakan atas pertimbangan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan extraordinary crime yang berdampak secara luas dan menimbulkan kerugian, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Slide berikutnya. Nah, tempat kedudukan pengadilan hak asasi manusia. Baik, pengadilan hak asasi manusia itu berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Berikutnya mengenai lingkup kewenangan
Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM meliputi kejahatan, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, pertama-tama yang perlu kita ketahui, apa itu pengertian kejahatan, genosida, dan kejahatan kemanusiaan. Baik, di sini yang pertama yaitu kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yang pertama, membunuh anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya. Yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu di kelompok lain. Nah, itu tadi pengertian mengenai kejahatan genosida. Dan berikutnya, apa itu kejahatan kemanusiaan? Baik, di sini, kejahatan kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai sebagian atau bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa yang pertama, pembunuhan. Yang kedua, pemusnahan. Yang ketiga, perbudakan. Yang keempat, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Yang kelima, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenangnya, melanggar atau asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Yang keenam, penyiksaan. Yang berikut, yang ketujuh, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara bebas, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara bebas dan paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Yang kedelapan, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, suku, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui. Kenapa? Halo teman-teman, masih mendengar suara saya? Masih. Oke, baik, saya lanjutnya. Yang telah diakui secara universal sebagai tindak yang dilarang menurut hukum internasional. Yang kesembilan, penghilangan orang secara paksa. Dan yang terakhir, kejahatan apartheid. Baik, slide selanjutnya. Nah, pada kali ini kita melihat kembali tugas pengadilan HAM. Yang pertama, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Yang kedua, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat oleh warga negara Indonesia di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Yang berikut, proses peradilan perkara hak asasi manusia. Proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui tahap Oke, saya lanjut ya teman, maaf. Proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui tahap penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sumpah dan pemeriksaan. Pasal 10 menentukan bahwa dalam hal tindak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Baik, saya lanjut. Hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Slide berikutnya, dengan demikian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan,
serta pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat jika tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka hukum acara atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Berikutnya, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik untuk melakukan penanganan dan penahanan, termasuk wewenang Jaksa Agung sebagai penuntut umum. Berikutnya, baik. Selanjutnya, proses penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat serta penerimaan atas pelaporan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia paling lama 90 hari, terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM dan dapat diperpanjang lagi selama 90 hari. Berikutnya, dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan banding ke Pengadilan Tinggi diperiksa dan diputus paling lama 90 hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi, dan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung diperiksa dan diputus 90 hari sejak perkara itu dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Oke, baik. Baik, teman-teman, itu tadi pembahasan saya mengenai pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ada yang kurang jelas? Saya persilakan kepada teman-teman waktunya. Saya ingin bertanya, Kak. Oke, baik. Saya berikan waktu kepada teman Jenny yang ingin bertanya. Oke, Kak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan antara pengadilan HAM et hoc dengan pengadilan HAM? Sekian, Kak. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat menarik dari teman Jenny mengenai perbedaan hak asasi manusia ad hoc dan pengadilan HAM. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan saja ya. Secara umumnya, pengadilan HAM akan menangani kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk ke dalam ordinary crime saja. Sedangkan pengadilan hak asasi manusia ad hoc akan menangani kejahatan atau pelanggaran yang termasuk ke dalam extraordinary crimes. Sekian jawaban dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman Jenny. Saya terima. Kalikan. Oke, terima kasih. Apakah ada teman lain yang ingin memberi pertanyaan? Dari saya, Kakak. Oke, baik. Tapi sebelumnya suara saya terdengar jelas. Soalnya jaringan agak parah. Jelas. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Novi yang sudah memberikan beberapa penjelasan tentang pengadilan HAM. Jadi pertanyaan saya itu tentang apakah setiap kasus pelanggaran hak asasi manusia itu bisa disidangkan oleh pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc? Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa ya dari teman Jelia. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada teman Jelia. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
Pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc yang dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul DPR pasal 43 atau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pasal 47. Itu tadi penjelasan mengenai pertanyaan yang diberikan kepada teman Jelia. Waktu selanjutnya saya berikan kembali kepada teman Jelia. Oke, terima kasih untuk penjelasannya yang cukup lugas. Saya rasa penjelasannya pas. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, oke, baik. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada kali ini, dari materi yang saya telah sampaikan atau saya paparkan kepada teman-teman, kesimpulan yang saya tarik dari materi saya mengenai pengadilan hak asasi manusia, yaitu pengadilan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Hak Asasi Manusia sendiri bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial Indonesia oleh warga negara Indonesia sendiri. Lalu, perubahan apa yang Anda harapkan agar tercapai keadilan yang sesungguhnya bagi para pencari keadilan? Perubahan yang saya inginkan dari peradilan Indonesia bagi pencari peradilan sendiri, yaitu yang pertama, harus adanya peningkatan yang lebih dari kualitas seleksi aparat penegak hukum. Sebagai warga negara, kita tentu ingin penegakan hukum di Indonesia tercipta. Salah satu pihak yang berperan dalam hal tersebut adalah aparat penegak hukum. Secara ideal, pasti diharapkan orang-orang dengan integritas tinggilah yang masuk dan lolos dari proses seleksi aparat penegak hukum tersebut. Yang kedua, sebaiknya para calon aparat harus memulai beberapa tahap yang diperketat dengan tujuan untuk menguji tidak hanya kemampuan kognitif, tetapi juga karakter dan integritasnya. Standar yang diimplementasikan dalam proses seleksi calon aparat penegak hukum harus semakin tinggi dan diperketat, supaya benar-benar hanya peserta yang terbaik yang akan menduduki posisi-posisi lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang kedua, praktik penegakan hukum yang tidak memihak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Tidak akan ada ketimpangan dalam memperlakukan warga negara Indonesia jika peraturan tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, pemberian bantuan hukum. Jika memang ingin melaksanakan penegakan hukum secara adil, setiap warga negara, khususnya yang tidak mampu, seharusnya diberikan bantuan hukum. Mereka yang tidak mampu pastilah membutuhkan bantuan dalam melalui proses peradilan. Dengan adanya bantuan ini, barulah bisa dikatakan bahwa masyarakat dari golongan yang tidak mampu pun mempunyai akses ke penegak hukum yang adil. Oleh sebab itulah, pemberian bantuan hukum merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan dengan serius sebagai cara menegak hukum secara berkeadilan di Indonesia. Yang kedua, hal apa saja yang masih kurang memuaskan dari penyelenggaraan peradilan di Indonesia? Menurut saya, hal yang kurang memuaskan dari peradilan Indonesia yaitu masih kurangnya di penyelenggaraan pemerintah, yaitu kurangnya penegak hukum yang kuat di bagian peradilan. Peradilan di Indonesia belum memihak pada yang lebih menerima keadilan itu sendiri, di mana peradilan hanya dimiliki oleh orang yang beruang saja daripada orang biasa. Sekarang ini keadilan anggap saja dibeli daripada berpihak kepada kebenaran. Yang ketiga, menurut kamu, apa yang harus dibenahi dari peradilan kita sehingga mimpimu tentang peradilan di Indonesia menjadi kenyataan? Jadi, hal yang perlu dibenahi agar peradilan di Indonesia menjadi kenyataan yaitu yang pertama, di dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar lebih memperhatikan rasa keadilan pada masyarakat,
dan kepentingan nasional, sehingga mendorong adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhinya. Yang kedua, penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, alasan terjadinya kejadian, unsur kemanusiaan, dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materi yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materi untuk mewujudkan keadilan material. Dengan ini diharapkan tidak ada keputusan yang kontroversial dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Sehingga yang terjadi pada yang ketiga, hukum seharusnya tidak ditegaskan dalam bentuknya yang paling kaku, arogan, hitam putih, tetapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata, karena hukum yang ditegakkan yang hanya berdasarkan konteks hitam putih berlaku hanya akan menghasilkan putusan-putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya. Baik, itu tadi presentasi yang saya lakukan. Saya harapkan semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.